Film dimulai ketika seorang pria bernama Simpson, kita panggil saja Sam, bersama satu orang lainnya yang merupakan seorang marinir. Mereka berdua tengah mengobrol dan berbicara sesuatu yang sepertinya tidak begitu penting. How you doing, Smitty? Welcome to the world. Job over at Sandback Annex. Di situ terlihat ada seonggok senapan tanpa awak yang tengah membidik mereka berdua. Namun sniper tersebut rupanya merupakan milik Sam yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa untuk menghabisi babak marinir dari jarak jauh dan dikoneksikan lewat HP yang dipegangnya. Alex and Lucy. Ketika Sam menekan tombolnya, seketika itu juga senapannya bereaksi dan menembakkan sebuah peluru yang mengenai sang marinir hingga membuatnya tewas saat itu juga. Scene kemudian beralih ke sebuah bukit tandus di perbatasan negara Turki. Di situ, terlihat ada seorang sniper yang sedang berkamuflase menjadi semak-semak. Sniper tersebut bernama Brandon, yang merupakan penembak jitu yang sangat terampil pada korps marinir, membangun reputasi serta penembak jitu muda yang begitu menjanjikan. Selain Brandon, terdapat 3 rekannya yang sama-sama merupakan penembak jitu. Ada Riz, sang sniper yang masih pada tahap training, kemudian seorang sniper wanita, kita panggil saja Sarah, yang menjadi pendamping Brandon, dan satu orang yang pria entah siapa namanya. Di mana mereka berempat ternyata tengah menjalankan sebuah misi untuk membunuh tentara Suriah yang sedang membawa narkoba. Target on ground meters. Wind 1/2. Lokasi persembunyian Brandon dan teman-temannya pun akhirnya diketahui setelah tembakan yang dilesatkan Riz meleset, di mana saat itu juga terjadi kontak senjata yang mengakibatkan salah satu teman Riz pun terkena peluru hingga membuatnya tewas di tempat. Selesainya menjalankan tugas, Brandon dan teman-temannya pun kembali ke pangkalan militer, di mana kita akan diperlihatkan Brandon yang terlihat kecewa terhadap Mayor Bidwell, ini orangnya, lantaran Brandon merasa jika ini adalah misi paling buruk yang pernah dilakukannya. Dengan alasan tim yang diberikan kepada Brandon kurang memenuhi syarat sebagai seorang sniper profesional yang membuat salah satu rekannya tewas, dan juga hanya menargetkan satu orang dalam misi tersebut. Hingga pada akhirnya, Brandon memutuskan untuk keluar dari kesatuan militer dan tidak akan pernah menjalankan misi sebagai penembak jitu lagi. The team wasn't qualified for. We lost one today. We'll get him next. The country weren't even supposed to be in. I want out, Major. Mayor Bidwell kemudian menemui sang kolonel yang merupakan atasannya, di mana mereka tengah membicarakan sebuah teror penembak jitu misterius yang telah membunuh beberapa perwira militer, di mana salah satu korban dari sang sniper misterius tersebut adalah Thomas Baskett yang merupakan ayah dari Brandon. That's not just a kill. Shots were from a homemade bullet. Setelah menganalisa lebih lanjut, dapat dipastikan orang yang telah menjadi dalang di balik teror semua ini merupakan seorang mantan marinir Amerika Serikat bernama Sam, orang yang telah membunuh marinir di scene awal tadi. Dan mereka berdua akhirnya sepakat untuk menghentikan dan menghabisinya sebelum situasinya bertambah buruk. Singkat waktu, malam pun tiba. Brandon dan Sarah kini tengah mengobrol di sebuah bar. Brandon bercerita awal-muawal ia ingin menjadi seorang sniper, di mana kala itu ada seorang penembak jitu yang telah membunuh seluruh rekannya dan dia hampir tertembak, tetapi karena takdir kematian belum menghampirinya, alhasil ia pun masih bisa selamat. The sniper took out my entire squad. Wanna know I became a sniper? Yeah. Only by less than an inch. Tak lama kemudian, Riz yang sudah terpengaruh minuman beralkohol pun menghampiri Brandon dan mengajaknya untuk duel 1 lawan 1, yang entah apa maksudnya, akan tetapi pada akhirnya duel yang tak begitu beradrenalin pun dimenangkan oleh Brandon. Setelah kejadian tersebut, Brandon dan Sarah pun melanjutkan obrolannya di luar bar, di mana mereka tengah serius berbicara tentang masa lalu masing-masing yang untung saja suhu dingin dan diperkuat dengan suasana yang gelap tidak membuat mereka terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tell you a story about a girl when her moved us to Chicago. I'm sorry.
Keesokan paginya, Mayor Bidwell pun menemui Brandon, yang mana tujuan dari hal tersebut adalah untuk memberitahu perihal penembak situ misterius yang telah membunuh beberapa perwira militer, yang salah satunya adalah ayah dari Brandon itu sendiri. He was the best shooter I ever knew. Mayor Bidwell juga menjelaskan jika mereka akan menjalankan sebuah misi untuk memburu si sniper misterius yang lain dan tak bukan adalah Sam. Namun untuk misi kali ini, Mayor Bidwell tak bisa mengajak Brandon karena perintah dari sang kolonel. Tetapi karena Sam telah membunuh ayahnya, Brandon pun merasa dendam, kemudian diam-diam pergi dari pangkalan militer dan akan memburu Sam sendirian. Selanjutnya kita akan dibawa ke sebuah pangkalan militer yang berlokasi di Syria. Terlihat Mayor Bidwell dan pasukannya yang kini sudah sampai, disusul dengan kedatangan Mayor Sophie tidak pakai COD yang akan memandu mereka. Now we know who we all are. I prefer the word shooter. I heard somebody wants me dead. Tujuan dari misi ini sendiri adalah untuk menghentikan kartel narkoba yang akan melakukan transaksi barang haram. Sedikit informasi, jika kartel narkoba tersebut dilindungi oleh sebuah pasukan terbaik, di mana Mayor Sophie juga menjelaskan jika di jam 6 sore nanti, para kartel narkoba tersebut akan melakukan transaksi narkoba yang akan ditukar dengan senjata. At 1800 today, the group repeat. Heroin highway starts in the Helmand River. These cartels that protect its goods of beta in exchange. Dan tugas mereka kali ini adalah untuk menghabisi para kartel tersebut berikut dengan barang bukti yang dibawanya. He's the bad guy. Those long guns, Major. So if this guy shows you. Di sisi lain, kini Brandon rupanya juga sudah sampai di Syria, di mana ketika di tengah-tengah perjalanan, dia dihadang oleh dua orang yang tak dikenal. Perkelahian kecil pun terjadi yang mana tak sulit bagi Brandon untuk melumpuhkan mereka berdua. Just passing through. Sesampainya Mayor Bidwell dan pasukannya di lokasi yang telah ditentukan, mereka pun segera mencari tempat persembunyiannya masing-masing yang dirasa aman dan tentunya tidak diketahui oleh pihak musuh. Viper 2. Send your traffic. Tanpa sepengetahuan Mayor Bidwell, Brandon rupanya juga sudah hadir di antara mereka, di mana Brandon memilih gedung kosong sebagai lokasi persembunyiannya. Hingga pada saatnya, target yang mereka tunggu kini akhirnya muncul, di mana Mayor Bidwell memerintahkan kepada Sarah untuk terus mengamati pergerakan musuh. Keep your eyes on the prize. Dan untuk Mayor Sophie sendiri, dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyambut kedatangan para kartel narkoba tersebut. Take that window. Sesaat ketika mereka tengah menunggu perintah penyerangan, alat komunikasi milik salah satu pasukan tiba-tiba mengeluarkan suara dengan frekuensi yang cukup tinggi yang dapat dengan mudah didengar oleh indera pendengaran manusia, dan alhasil lokasi persembunyian mereka pun diketahui. Saat terjadi baku tembak itulah mereka baru menyadari jika pihak musuh ternyata juga memiliki pasukan sniper misterius. Viper 2, we've got enemy sniper fire. Ketika Chantara tengah memberikan titik koordinat lokasi sang sniper kepada Sarah, dia pun malah menjadi korban yang mengharuskannya mendapatkan budget yang lebih kecil. Panggilan sebagai Bullet Fast sepertinya bukan hanya bualan semata ketika Mayor Bidwell memperlihatkan kehebatannya tatkala ia mampu menembakkan satu peluru snipernya yang mengenai target dua orang sekaligus. Disusul dengan satu tembakan talaksara yang berhasil mengenai sniper musuh hingga membuatnya kabur dari sana. Di sisi lain, Brandon rupanya juga membantu perlawanan mereka, di mana ia berhasil menumbangkan satu persatu para pasukan kartel narkoba tersebut.
Setelah semua ketegangan selesai, mereka mencoba mengecek di sekitar area tersebut, di mana ketika semua terkonfirmasi aman, saat itu juga mereka segera membakar sebuah truk yang diduga terdapat barang bukti narkoba di dalamnya. Namun hal tak terduga terjadi ketika Mayor Sophie tiba-tiba terkena tembakan, di mana hal tersebut rupanya merupakan ulah dari Sam yang lokasinya sendiri ternyata berada tak jauh dari lokasi mereka sekarang berada. Brandon yang baru menyadari akan keberadaannya pun langsung mencari lokasi persembunyian Sam. Maka terjadilah baku tembak di antara kedua sniper hebat tersebut. Ketika Sam akan menarik pelatuknya, tiba-tiba sebuah peluru tepat mengenai bahunya. Sesaat setelah itu, seorang pria misterius datang dengan menggunakan pakaian sniper lengkap. Dan ternyata, tembakan itu berasal dari orang tersebut. Identify yourself. Ketika pria misterius tersebut membuka penutup di kepalanya, mereka semua pun dibuat kaget setelah mengetahui orang tersebut rupanya merupakan Thomas Beckett yang lain dan tak bukan adalah ayah dari Brandon. Where is Horace spent a lot of time and money teaching him? He's a resourceful kid. Are you going to tell me why? Singkat cerita, pagi pun tiba. Di mana kejar-kejaran pun masih terus berlanjut, Sarah yang sudah mengetahui lokasi persembunyian si sniper wanita yang kala itu berhasil kabur, langsung menghampirinya dan seketika itu juga duel sengit antara kedua belah pihak pun akhirnya terjadi. Pada akhirnya, Sarah pun berhasil memenangkan pertandingan setelah membunuh si sniper musuh tersebut. Di sisi lain, Mayor Bidwell yang kebetulan bertemu dengan ketua kartel narkoba itu, tanpa basa-basi langsung mengejarnya, yang tak lama setelah itu, ia berhasil meringkus dan menginterogasinya saat itu juga. Government sent me here to follow the rules. Scene kemudian beralih kepada Brandon, di mana dia akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sam, di mana ketika Brandon akan mendekat, Sam berusaha untuk menembaknya tetapi tidak sampai mengenainya, dan baku tembak antara kedua marinir ini pun terjadi. Perkelahian tangan kosong pun juga sempat terjadi, tetapi karena Sam memiliki fisik yang lebih kuat, Brandon pun akhirnya menerima kekalahan. Sebelum pergi, Sam mengatakan kepada Brandon jika ia akan datang kepada ayahnya dan sang kolonel, dan tujuannya adalah untuk membunuh mereka berdua. Setelah itu, Sam kemudian memukul Brandon hingga tak sadarkan diri. Brandon pun akhirnya tersadar setelah beberapa saat pingsan, yang saat itu juga ia kembali bertemu dengan sang ayah yang ternyata masih hidup. Dad? Sergeant? Yeah. Singkat waktu, mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Mereka kembali bertemu dengan Mayor Bidwell dan juga Sarah. Brandon bercerita jika Sam akan membunuh ayahnya dan sang kolonel yang saat ini berada di Yunani sebagai target Sam yang selanjutnya. For you and the Colonel. The Colonel's in Santorini. Looks like we'll need a cruise. Tanpa buang waktu lagi, mereka segera bergegas untuk pergi menemui sang kolonel yang kali ini Rhys juga ikut ambil dalam perjalanan tersebut, yang akhirnya mereka semua pun berangkat saat itu juga. Rhys? I hunted this kid once. Sesampainya di Yunani, mereka segera berpencar mencari lokasi untuk bersembunyi dan mengawasi keberadaan sang kolonel yang kala itu bersama dengan Thomas. Ketika semua sudah di posisi masing-masing, secara tak terduga Sam menembakkan pelurunya yang tepat mengenai sang kolonel. Mayor Bidwell yang mengetahui persembunyian Sam pun langsung memberikannya serangan balasan, tetapi meleset karena jaraknya yang terlalu jauh.
Sam kini berhasil kabur, tetapi Brandon yang juga sudah mengetahui lokasi keberadaannya tanpa basa-basi langsung mengejarnya. Di mana kali ini, nasib buruk berpihak kepada Reese setelah menjadi korban Sam untuk kesekian kalinya. Do it. Fuck. Pengejaran Brandon pun terhenti di area bebatuan tajam, di mana lagi-lagi Sam menggunakan sniper jarak jauhnya untuk membantu perlawanannya. Tetapi mungkin karena kurangnya fokus dalam membidik, beberapa kali tembakan yang dilesatkan Sam ternyata meleset. It wasn't an accident. Setelah kehabisan peluru dan tidak ada pilihan lain, Brandon pun nekat berlari ke arah Sam dan perkelahian tangan kosong pun akhirnya terjadi. Ketika Brandon sudah terpojok itulah secara tak terduga Thomas yang sudah mengambil alih sniper milik Sam berhasil membuatnya tak berdaya. Ketika ia berhasil membidik dan menembak si Sam yang membuatnya tewas saat itu juga. 2 shots, 1 kill.